Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Allahumma syrah sudurana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa jammil wujuhana bil Qur'an wa yassir umurana bil Qur'an. Yassarallahu alaina al Qur'an wa a'anana ala tilawatihi wa qarabana kulla ba'id. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam keramun segenap Dewan Kemakmuran Masjid As-Salam, bil khusus Ketua DKM kita serta jajarannya, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan segenap ibadah yang sudah kita laksanakan dan sedang kita jalani diterima Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan-keutamaannya dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema tidak jauh-jauh daripada Al-Qur'an. Saya ingin menyampaikan tentang surah Yasin. Salah satu surah yang kita dawamkan, yang biasa kita baca. Mudah-mudahan dengan mempelajari beberapa keterangan yang kita pelajari tentang surah Yasin pagi hari ini, menambah kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, terkhusus tentunya salah satu surah pilihan. Memang surah Yasin ini surah yang masyhur, yang biasanya umat Islam punya hajat, dikit-dikit baca Yasin, dikit-dikit baca Yasin. Ada apa sih sebetulnya dengan surah Yasin? Jadi tentunya tidak sembarang para ulama kita menganggap surah Yasin ini memiliki kelebihan yang banyak, karena memang disampaikan juga oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua surah tentunya baik, istimewa, dan memiliki keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya masing-masing sesuai dengan hajat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Quran itu disebut dengan Majid. Wal Qur'anum Majid. Majid itu tafsirnya apa yang kita hajatkan ada. Apa yang kita cari ada di Quran. Apa yang kita mau ada di Quran. Termasuk surah Yasin. Nabi bersabda, suratu Yasin lima quri'alahu. Surah Yasin itu tergantung niat dari yang baca. Makanya dikit-dikit ada yang punya hajat, mau berangkat umroh, baca Yasin dulu ah. Niatin misalnya biar mudah dalam perjalanannya, biar selamat. Karena ada hadis tadi itu. Surah Yasin bisa jadikan sarana daripada kita punya hajat. Tentunya keutamaan-keutamaan surah Yasin ini banyak disampaikan, baik mengambil daripada dalil-dalil hadis maupun asarus sahabah dan juga kaul-kaul ulama. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Man dawama ala qiraati Yasin kulla lailah summa mata syahidan. Barang siapa yang mengekali atas membaca surah Yasin tiap-tiap malam, kemudian dia mati, maka dia mati sebagai syahid. Jadi bukan sembarangan ini Pak, surah Yasin. Kalau kita dawamkan tiap malam baca surah Yasin. Tiap malam baca surah Yasin nggak Pak? Berarti kalau mati belum tentu mati syahid.
Tapi kalau berdasarkan hadis ini, kalau kita termasuk orang yang merutinkan tiap malam baca surah Yasin, kemudian meninggal dunia, maka meninggalnya terhitung sebagai matinya orang yang syahid. Insya Allah setelah pengajian ini jadi semangat baca surah Yasin tiap malam ya Pak. Karena kita nggak tahu umur kita. Apalagi di akhir zaman itu banyak fenomena mautul fuja'ah. Apa itu mautul fuja'ah? Kematian mendadak. Akhir zaman itu termasuk di antara tandanya zaman akhir mendekati kiamat itu banyak fenomena mautul fuja'ah. Kematian mendadak. Kemarin ketemu di masjid. Tahu-tahu malamnya dapat informasi Fulan bin Fulan yang ketemu di masjid tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya meninggalnya lagi baca Quran. Berarti husnul khotimah peringkat keberapa itu? Kemarin udah dibahas. Kalau meninggal lagi ibadah berarti husnul khotimah peringkat yang kedua. Syukur ada yang menyaksikan pas meninggal ngucapin kalimat la ilaha illallah. Berarti husnul khotimah yang paling bagus, peringkat pertama. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang pertama, keistimewaan surah Yasin. Kalau kita membacanya tiap malam, baca surah Yasin, kemudian meninggal, maka terhitung meninggalnya itu sebagai syahid. Yang kedua, Nabi bersabda, ini hadis dari Al-Imam Ad-Darimi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumihi hatta yumsi. Wa man qara'aha fi sadri lailihi u'tiya yusra alaihi hatta yusbih. Barang siapa yang membaca surah Yasin di pagi hari, diberikan Allah kemudahan kepada dia pagi hari itu sampai petang. Dan barang siapa yang membaca surah Yasin pada permulaan malam, diberikan Allah kemudahan kepada orang itu di malam itu sampai pagi. Pagi ini nih, sebelum aktivitas, kita baca surah Yasin. Maka aktivitas mulai dari pagi ini sampai malam jadi mudah. Dimudahkan oleh Allah. Kalau kita baca surah Yasin di awal petang, pada maghrib hitungannya. Di awal petang, ya mengawali malam dengan baca surah Yasin. Maka sepanjang malam itu sampai pagi, dimudahkan juga urusannya. Sering ada urusan nggak Pak malam-malam? Pak Haji Iwan nih yang banyak urusan malam-malam nih. Ya, kalau pagi sih sampai siang banyak urusan ya Pak. Ya. Tua DKM kita banyak urusan malam-malam. Karena istrinya masih muda. Insya Allah urusannya jadi lancar itu. Diniatkan ya karena Allah. Sambil tentunya adab dohir, adab batin baca Qur'annya dihidupkan. Hadis berikutnya, ma min mayitin yuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidak ada daripada orang yang berada dalam sakarat, sakit menjelang kematian, dibacakan di sisinya surah Yasin, melainkan Allah mudahkan atas dia. Jadi surah Yasin ini kalau ditemukan orang yang sedang sakit menjelang kematian atau sakaratul maut, kita bacain surah Yasin, insya Allah sakaratul mautnya jadi gampang. Saya dulu Pak, waktu tinggal di Rawabacang, saya pernah tinggal di Rawabacang, ngajar komunitas anak muda di apa itu Jatirahayu, ya. Di situ
Saya bergaul, suatu hari ada satu keluarga datengin saya, dia cerita punya orang tua, hidup kagak, mati enggak. Dibilang hidup ngap-ngapan terus, udah ngap-ngapan. Dibilang mati juga belum merem, masih ada napasnya. Tapi begitu terus, lama. Ustadz tolongin saya, ini saya punya orang tua, lama banget matinya. Ya, kalaupun meninggal, ya saya rela, saya ikhlas, saya ridho. Tapi kalau hidup juga begitu terus, kasihan saya ngelihatnya. Jadi saya minta tolong ya, barangkali didoain atau dibacain. Biar apa Pak, saya bilang. Biar cepat meninggal. Jadi itu lucunya Pak. Ini kita disuruh dipinta ngedoain biar apa? Biar cepat meninggal. Saya sambil bercanda waktu itu. Berarti saya disuruh ngebunuh ini. Enggak, ini mah ya habis gimana. Nah kadang-kadang orang dulu kan Pak. Orang dulu tuh ya suka ada tuh. Yang kok susah begitu meninggalnya. Ada yang beranggapan mungkin dulunya punya amalan-amalan tertentu. Suka ada yang begitu ya Pak ya? Iya. Saya telepon kiai saya. Saya punya guru diantaranya almarhum almarhumlah Kiai Haji Yusuf Kamil. Pak Haji Iwan pernah saya ajak ke guru saya di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihat Cibogo. Kata Kiai, tos eta majang bacakeun eta we surah Yasin. Saya bacain surah Yasin, Pak. Saya tinggal pulang, dapat kabar. Alhamdulillah Pak Ustadz, bapak saya meninggal. Ya, baru kali itu Pak, seumur umur saya punya pengalaman. Ya, ada orang meninggal alhamdulillah, bapaknya sendiri. Ya, jadi ya bacain surah Yasin yang kiranya kok sakaratul mautnya agak sulit, agak susah. Ya, ya sambil ditalkin tentunya. Sambil ditalkin, sambil dibimbing. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Tapi kalau khawatir nggak bisa ngikutin, udah labdul jalalah aja. Allah, Allah, Allah. Takutnya baca tahlil la ilaha illa belum sempat nyebut Allah, udah mati. Artinya malah jadi bahaya itu. La ilah, tidak ada Tuhan, mati. Ya. Masa meninggal dalam keadaan ngucapin tidak ada Tuhan. Ya syukur kalau bisa la ilaha illallah. Ya. Nah yang lainnya bantuin bacain surah Yasin. Ini nemu keterangan begini, ini termasuk mudah-mudahan kita dalam rangka setia kawan dengan jamaah salam, khususnya kepada para pengurus. Kalau ada yang sakaratul maut di antara kita, mudah-mudahan ada tim pembaca surah Yasin. Biar sakaratul mautnya gampang. Ya Pak? Ya. Coba Pak Jiwan, ya tolong dibentuk tim baru, tim pembebasan sakaratul maut. Ya. Pilih di antara jamaah yang bisa baca surah Yasin. Daripada grip, ya mendingan kita bikin tim pembebasan pemuda sakaratul maut. Ya. Insya Allah didukung pemerintah. Ini apa ini? Ormas apa ini? Ormas baru apa ini? Enggak Pak, ini mah ormas ngemudahin orang sakaratul maut doang. Tukang doa doang ini mah. Tukang baca surah Yasin. Ya. Nggak ada urusannya dengan pembebasan tanah. Ya. Nggak ada urusannya dengan parkiran. Nggak ada. Siap Pak Jiwan ya? Tuanya Pak Haji nanti. Yang keempat, wa ayyuma muslimin qira'a indahu idza nazala bihi malakul mauti suratu Yasin. Nazala bi kulli harfin anna hasyrata amlak. Yakumuna baina yadayhi sufufa. Yusalluna alaihi wa yastaghfiruna lahu wa yashhaduna ghuslah.
wa yattabi'una janazatahu wa yusalluna alaihi wa yashhaduna dafnah. Siapa saja orang Islam yang dibacakan di sampingnya surah Yasin ketika dia dalam keadaan sakratul maut, maka turun dengan tiap-tiap dari satu huruf dari surah Yasin itu 10 malaikat. Ada orang sakratul maut, Pak, kita bacain surah Yasin, turun malaikat, satu huruf surah Yasin turun 10 malaikat. Surah Yasin, nih yang sering baca surah Yasin, hurufnya ada berapa, Pak? Kalau ada yang tahu, berangkat umroh jika mampu. Berapa, Pak, huruf surah Yasin? Sudah hitung di rumah ini. 300, hurufnya 3729 huruf. 3729 huruf. Kali 10. 37.290. Berarti kalau kita tuntas baca surah Yasin, untuk saudara kita yang sakratul maut, turun 37.290 malaikat. Yang berdiri malaikat itu di hadapan dia bersab-sab, 37.290 berdiri bersab-sab. Kita nggak ngelihat aja, Pak. Mintakan rahmat ampunan kepada Allah untuk dia, orang yang dalam sakaratul maut tersebut, dan mereka memintakan ampun dan mereka ikut menyaksikan waktu dia dimandikan, mereka ikut mengantar jenazahnya dan ikut mensolatkannya dan ikut menyaksikan penguburannya. Sampai tuntas lengkap, sampai selesai ke apa, Pak? Penguburan Pondok Melati? Sampai ke Bulak Tinggi, ya, ngikut 37.290 malaikat. Masya Allah. Ya, berarti jangan nganggap enteng, jangan nganggap remeh surah Yasin. Ini baru secuil, Pak. Jadi kitab hadisnya banyak tentang keistimewaan surah Yasin. Intinya, insya Allah, kalau ada yang sakaratul maut, kita bacain surah Yasin. Hubungi segera, ya, pengurus As-Salam yang ingin bantuan, dihadiri 37.290 malaikat. Boleh dipasang, Pak Haji, pengumumannya. Hubungi segera. Ya. Jika butuh bantuan mempermudah sakratul maut. Pengen nggak, Pak, dihadirin malaikat banyak begitu, mintain ampunan? Nggak ada yang jawab. Malah ketakutan ini. Ya. Ya kalau dihadirin malaikatnya mah pengen, Pak. Apalagi dipintakan rahmat, ya, pintain ampunan. Cuma kalau matinya mungkin kita masih takut. Karena bekal kita ini takut nggak cukup. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, taat pada Allah. Ya, wafat husnul khotimah. Baik, itu secuil, selintas saja daripada keistimewaan surah Yasin yang biasa kita baca. Tinggal kita gunakan sesuai dengan hajat-hajat kita masing-masing.